orang yang sibuk berzikir, maka semua hajatnya tadi barusan kita sebut Allah penuhi meskipun dia tidak meminta. Kalau tadi hadis Muslim, sekarang hadis Tirmidzi. Orang yang sibuk dengan Quran, sibuk dengan zikir, Allah cemburu. Sebelum terbersit, Allah tunaikan apa yang akan dia butuhkan, perlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nushur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ba'dahu. ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر بعدها آمين يا رب العالمين. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik jemaah subuh yang diberkahi Allah, insyaallah kita akan membahas fawaiduz zikri ijmalan, faedah-faedah daripada zikir secara umum. Di kitab ini disebutkan sekitar 42 faedah zikir. Sebenarnya sebelum beliau sudah ada imam salafi tapi sufi, namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nulis kitab Al-Wabilus Thayyib, menyebutkan lebih dari 40 faedah zikir. Yang ini versi Syekh Abdul Qadir Isa. Maka untuk beliau, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah, semoga beliau diberkahi di alam sana. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sadatina al-turuq as-sufiyah wal awliya as-salihin wal ulama ilmin khasatan muallif hadha kitab mursyidna syekhna Abdul Qadir Isa wa talamidhihi wa man akhadha anhu wal hadirin wal hadirat. Al-Fatihah. Na'udzu billahi bismillah. Ya Rasulullah. Ini nomor-nomor nanti kita jelasin ya. Faedah zikir yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa setiap orang berzikir akan dikerubungi malaikat. Satu, diliputi rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Itu sebabnya ahli zikir disayangi makhluk di langit dan di bumi. Itu sebabnya ahli zikir tiba-tiba orang sayang aja sama dia. Ya. Kenapa dia disayangi? Karena pemilik langit bumi sayang dia. Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu, otomatis karena dia bersama pemilik alam yang membolak-balik kolbu, maka kolbunya jadi sakinah. Apa arti sakinah? Tenang. Kolbu itu artinya bergerak, kusak-kusuk, gundah. Kata orang apa? Gundah gulana. Ente gundah gak? Jomblo. Pasti gundah deh ini tiap malam tidur meluk bantal kan. Tapi kalau dia zikir ada sakinah di kolbunya, insya Allah. Apalagi namanya viral di langit. Antum gak terkenal di bumi gak apa-apa,
Yang penting terkenal di langit. Wa zakarahumullah fiman indah. Sudah berapa tuh? Udah 4 ya. Jadi nanti bisa lebih dari 42 itu. Pertama apa? Malaikat menghubungi, hafat bihimul malaika. Jadi antum nih sadar atau tidak, kalau lagi majelis rotibul haddar, rotibul attas, istighatsah, zikir pagi sore, baca Quran, itu banyak malaikat yang menghubungi. Ya. Ama kita itu ada malaikat-malaikat khusus. Malaikat itu senang ditambah malaikat-malaikat rahmah. Maka sejauh yang saya perhatikan, gak ada ahli zikir itu yang miskin. Apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, Allah tunaikan. Meskipun terlihat hidupnya susah, tapi hatinya tidak susah. Miskin ini kan konsep berpikir. Konsep berpikir yang tidak pernah merasa puas. Itu miskin. Ya. Antum dulu gajinya 300, puas. Kaya itu. Sekarang orang banyak gajinya 300 juta masih korupsi. Ya. Apalagi yang kedua, orang yang sibuk berzikir, maka semua hajatnya tadi barusan kita sebut Allah penuhi meskipun dia tidak meminta. Kalau tadi hadis Muslim, sekarang hadis Tirmidzi. Orang yang sibuk dengan Quran, sibuk dengan zikir, Allah cemburu. China Home Life will come back to Indonesia in this May. Register now for free tickets to meet premium Chinese manufacturers. China Home Life Expo. Kalau di hatinya terbersit sesuatu, Allah nggak mau. Maka sebelum terbersit, Allah tunaikan apa yang akan dia butuhkan, perlukan. Maka jadi ahli zikir itu agak ngeri juga Pak. Terbersit sesuatu datang. Tapi kalau antum zikir kayaknya belum ya. Gawat Pak kalau sudah masuk zikir dalam kolbu. Allah senang. Allah kalau udah senang, apa aja mau kita dikasih. Karena mau kita saat itu bukanlah kita yang mau, dialah yang mau. Kalau antum kan masih antum yang mau, zikir supaya dapat ini, zikir supaya dapat itu. Jadi masih ada sisi ego, keinginan nafsiyah, keinginan ego, bukan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya pada pengen zikir semua nih, tapi salah niat. Ini banyak terjadi pada ulama-ulama terdahulu sampai hari ini. Jadi sampai hari ini tidak sedikit ahli-ahli zikir, apa yang terbesit di hatinya Allah kasih. Lalu Allah menyebut dalam hadis Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan riwayat yang sahih bahwa ahli zikir itu disebut ahlul karam. Apa arti karam? Karam, al-karami, karim. Apa artinya? Pemurah, mulia, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, saya alamu ahlul jam'il yawm man ahlul karam. Pada hari kiamat akan dikenal siapa yang disebut ahlul karam. Faqila wa man ahlul karami ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, siapakah yang disebut orang-orang yang pemurah? Nabi mengatakan ahlu majalis dzikri fil masajid. Orang-orang yang suka berzikir di masjid. Inilah dalil kita nanti ada masanya akan menghidupkan majelis zikir. Selain majelis taklim, ini kan taklim. Nanti ada masa kalau sudah muncul halnya, kita nanti zikir bersama-sama di masjid. Insya Allah ya.
Karena ngaji-ngaji aja dulu ya, biar mantap dulu, jangan zikir dulu. Jadi kita berzikir dengan ilmu, bukan dengan nafsu pengen begini dan begitu. Itu maksudnya, ya. Kalau tadi yang pertama, orang yang berzikir, malaikat mengerubungi. Itu malaikat rahmat di bumi. Ada malaikat-malaikat muqarrabin di langit. Mereka berbangga-bangga. Bukan mereka ya, Allah yang membanggakan kita di hadapan mereka. Satu kali Sayyidina Nabi SAW kharaja ala halaqatin, keluar ke satu halaqah yang ada di masjid. Nabi nggak pernah suruh buat halaqah, Nabi nggak pernah suruh buat zikir, tapi sahabat inisiatif buat halaqah, lingkaran zikir, lalu mereka berzikir dengan pimpinan seseorang. Nabi keluar, Nabi tanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kamu duduk bermajelis berhalaqah? Lalu mereka mengatakan, jalasna nazkurullah wa nahmaduh. Kami duduk ya Rasulullah untuk berzikir dan memujinya. Berzikir dan memujinya. Faqal atani Jibril. Di riwayat Muslim ini diulang sampai 3 kali. Allah, demi Allah, apakah untuk itu kalian zikir? Atau itu kalian duduk berkumpul? Lalu mereka merasa ketakutan. Jadi mereka ini buat inisiatif majelis zikir di zaman Nabi. Dicecar pertanyaan 3 kali oleh Rasulullah. Perasaannya gimana itu Pak? Khawatir dituduh sesat. Lalu Nabi mengatakan, bukanlah aku ingin menyalahkan kalian, tapi aku ingin memastikan kalian ngapain, karena di langit lagi rame. Atani Jibril, Jibril mengabarkan kepadaku, di langit lagi rame. Kenapa? Innallaha yubahi bikumul malaikata. Allah membangga-banggakan nama-nama kalian di hadapan malaikat-malaikat muqarrabin. Jadi orang-orang yang suka membuat majelis zikir masyhur dia di langit. Maka dulu siapa? Almarhum Ustadz Arifin Ilham, almarhum Ustadz Fulan, udah banyak dari dulu. Itu namanya diharumkan. Tapi kalau sekedar nama harum, kalau nggak rajin zikir nggak harum lagi. Maka harus mengenal jalur pintas, harus kenal siapa yang dizikirkan. Seandainya Allah tidak menyebut nama kita lagi di hadapan mereka, Allah masih menyimpan sirnya dalam ilmunya. Ya. Jadi lebih tinggi ma'rifat. Zikir itu ada 2. Zikir menyebut, zikir mengingat. Nah, mengingat itu mesti ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir menyebut rata-rata cuma cari pahala. Ya, kebanyakan begitu. Tapi berkah juga. Ya. Kurang bukti apa Pak? Ustadz Arifin itu, ya. Ustadz siapa lagi yang mengajarkan zikir di Betawi? Saya dengar dulu ada Kiai Benyamin, masih aktif ya. Itu buat majelis Hizib Bahar ya. Rame orang zikir. Habib kita buat majelis Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Allah ramaikan. Allah yang meramaikan, bukan dia. Maka aneh jika ada ustadz, habib, kiai merasa tersaingi kalau ada muncul majelis baru. Itu aneh. Ya, berarti dia nggak mengerti politik langit ya. Nggak ngerti dia, orang begini jahil billah. Dia cuma berzikir ingin cari makan. Zikir bukan cari makan, zikir mau cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kelompok baru zikir, gak apa-apa, malah senang kita. Alhamdulillah, negeri ini tambah harum dengan zikrullah. Begitu seharusnya, bukan malah merasa tersaingi. Kita itu marah kalau ada yang membid'ahkan, ya. Satu suara dong.
Jangan kayak teman saya di seberang sana, datang adik kelasnya datang buat majelis, diperintahkan guru, apa kata dia? Lu lapor sama gua. Urusan apa? Ya, ini wilayah gua. Siapa yang punya wilayah? Yang punya wilayah kan Allah Subhanahu. Tapi memang kalau kita ngajar di suatu tempat ini adab. Ada guru tua di sana, kita silaturahim. Tapi seandainya enggak, kita nih orang tuanya, kalau tadi orang mudanya, kita nih orang tua di sana. Ada anak muda baru buat majelis zikir, mereka enggak silaturahim, enggak apa-apa. Justru kita katakan, ya Allah, Engkau akhirnya meringankan beban-beban tugasku. Begitu seharusnya. Ya. Emang mimpin zikir menurut antum enak? Hah? Orang yang berzikir dengan berjamaah, nah ini dalilnya berjamaah nih, hadis Imam Ahmad. Jadi orang-orang yang membid'ahkan zikir berjamaah, saya meragukan mereka ini mengikuti sunnah, walaupun ngakunya manhaj sunnah, nggak percaya. Kenapa? Dalam hadis-hadis yang sahih, hasan minimal, itu selalu menganjurkan zikir berjamaah. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min qaumin, tidaklah sekelompok orang ijtama'u, apa arti ijtama'u? Berkumpul, yazkurunallah, mereka mengingat Allah, illa nadahum munadin minas sama, kecuali muncul malaikat yang memanggil dari langit. Apa kata malaikat ini? Kumu maghfuran lakum. Suara apa itu Ustaz? Oke. Kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan maghfura, diampuni. Qad buddilat sayyiatikum hasanat. Kesalahanmu sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosamu dihapus, kamu dapat derajat yang tinggi. Ini hadis menunjukkan makna apa? Pertama, majelis zikir itu diridhoi oleh Allah SWT. Bukti Allah ridho, kita diberi ampunan. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk menghidupkan majelis zikir. Mau namanya Ratibul Haddar, Ratibul Attas, Ratib apa terserah. Ya, nanti kita buat Ratib Al-Hashimiyah. Canda ya, nggak sopan masa saya buat Ratib sendiri ya. Nanti malaikat akan berseru di langit. Malaikat ini berseru jika diperintahkan. Apa kata dia? Kumu maghfuran. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni. Oh, hamba kalau diampuni oleh Allah berarti Allah ridho sama dia. Kalau Allah ridho sama dia, apa aja mau dia Allah kasih. Ya, antum maunya pasti rumah, mobil, nggak begitu. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, maka di sini faedah zikirnya adalah orang yang berkumpul bermajelis zikir diampuni. Dan yang kedua, diganti dosa-dosanya menjadi kebaikan-kebaikan. Kita ini kan nggak ada yang nggak berdosa. Ada di sini yang nggak dosa. Yang muka-muka ustadz nih dosanya paling banyak kali. Sama kita ya. Yang penting jangan merasa sok suci aja. Allah nggak suka. Itu yang dibaca imam kita tadi. Apa ayat tadi? Yuzakkuna anfusahum. Mereka itu suka sok-sok suci gitu. Ya. Itu ayat tadi yang dibaca. Itu ayat tamparan keras buat kita semua. Ya. Terjadi dialog antara sahabat dan Nabi. Kana Salman fi isabatin yadhkurun Allah. Satu kali Salman Al-Farisi, Salman ini orang Persia,
Persia Iran. Beliau umurnya di atas 200 tahun. Masih hidup, masih seger. Kalau di riwayat Imam Zahabi 250 atau 350. Kayaknya 300 agak ribet mikirinnya ya. Mungkin 200 kali. Saya punya guru paling tua, udah meninggal 120 tahun kalau nggak salah. Masih seger. Gak tahu tuh Buya Syar'i apa? Ya, itu berapa umurnya tuh? Ya, tua sekali tuh. Orang cuma pengen minta doa beliau aja. Orang mana tuh beliau? Comas ya. Ya semoga Allah berkahi beliau. Ketika Salman dan para sahabat berkumpul yazkurunallah, hadis Imam Ahmad dan Hakim, marran Nabi SAW fakaffu, Nabi mengunjungi mereka lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Faqala ma kuntum taqulun, kenapa kalian berhenti zikir? Qulna nazkurullah, kami hanya nyebut-nyebut Allah wahai Rasulullah. Qala, Nabi ini kan kasyaf. Tahu kasyaf? Ini orang Wahabi nggak percaya kalau Nabi kasyaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib. Kata beliau, inni ra'aitu rahmata tanzil. Aku melihat rahmat turun. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian. Usyarikakum, bersama-sama mendapatkannya dengan kalian. Summa qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada kelompok yang aku diperintahkan untuk bertahan bersama mereka. Maka ini kabar gembira buat ahli zikir. Orang yang suka berzikir berjamaah, Rasulullah berbangga dengan kalian. Rasulullah berterima kasih kepada Allah karena ada kelompok-kelompok itu. Maka hidupkan istighasah, ratib, hizib. Hidupkan itu, majelis zikir, torikot yang mu'tabarah, yang sahih sanadnya kepada Rasulullah. Hidupkan itu. Karena itulah yang membuat negeri ini diberkahi. Hindari merasa lebih baik. Torikot dengan torikot tidak boleh merasa lebih tinggi. Ya, itu cuma metodologi. Maka torikot yang sesat, yang merasa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain. Ya, boleh merasa torikot kita bagus, tapi tidak boleh merasa lebih baik dalam artian lebih sahih, lebih benar, yang lain nggak benar. Nah itu bid'ah itu ya. Ibnu Qayyim menyebutkan 100 macam zikir ya, lebih. Pertama, manfaat zikir ya, annahu yutridu syaitan wa yuqmi'uhu wa yuksiru. Orang kalau berzikir maka syaitan tertolak ya. Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir. Jadi kalau antum melihat ada orang zikir terus begitu, itu bukan kesurupan. Itu namanya hal, apa namanya? Atau wujudan. Dia berteriak lagi zikir, itu bukan kesetanan. Atau antum melihat ada orang zikir keras, itu nggak apa-apa. Itu hal yang terjadi sama dia. Cuma kalau saya senengnya sekarang zikirnya lembut. Kalau dulu masa masih muda banget, sekarang muda biasa. Dulu masih muda sekali, saya senang zikir keras. Bahkan kami seminggu itu ada 3 kali majelis zikir keras. La ilaha illallah, begitu. Kepalanya udah kemana-mana itu. Ada kawan kita yang sudah guling-guling, nangis menyebut nama Allah. Allah, Allah, itu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa itu. Cuma jangan di tempat yang orang belum mengerti tentang itu. Kayak di masjid ini kan belum terbiasa. Ini kan masjidnya masjid mu'alaf juga nih.
Dulunya jangankan itu, kunut aja susah di sini ya. Imam mau kunut aja disogok dulu biar gak kunut ya. Tanya nih sama imamnya ya. Annahu yurdir rahman azza wa jal. Orang kalau zikir Allah ridha. Ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Antum kalau sudah diridhai Allah, mau ke langit ketujuh boleh, mau masuk surga boleh, tapi mati dulu. Yang ketiga, ayuzilal hamma wal ghamma anil qalb. Kenapa ada orang gundah gulana? Karena zikir tidak masuk menjadi benteng dirinya. Maka syaitan itu kan mengalir di seluruh darah. Bisa setan. Cuma syaitan tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kolbu kita gundah. Jadi zikir rutin, zikir tuh gak usah banyak-banyak. Zikirnya yang rutin, pagi sore, ba'da sholat. Dirutinkan terus begitu. Nanti akan muncul cahaya, berlapis cahaya. Begitulah terus. Lama-lama dia kuat. Jangan langsung sekali hantam 70.000. Ya boleh juga kalau sering. 70.000 itu bulanan, mingguan. Misalnya kita buat majelis khatam 70.000 sekali seminggu boleh. Jangan sekali setahun 70.000-nya. Ya. Yang keempat, annahu yujlibu lil qalbil faraha was surura wal bast. Orang yang zikir, maka di kolbunya ada kebahagiaan. Yajlib, dapat menarik energi bahagia. Ya, orang-orang yang murung ini kurang zikir ya. Ini wajah-wajah galau ini kurang zikir ini ya. Kebanyakan nonton YouTube. Annahu yunawwirul wajha wal qalb. Orang kalau zikir karena kolbunya berseri-seri, wajahnya pun berbahagia. Walaupun air matanya menetes, tapi dia menetes dengan kebahagiaan. Emang bisa nangis tanda bahagia? Bisa ya? Coba ibu-ibu itu waktu dulu nikah nangis. Kita tanya, kamu sedih neng? Enggak, aku bahagia. Jadi ada tangisan bahagia. Annahu yuqwil qalba wal badan. Orang ahli zikir itu kuat kolbunya dan badannya. Jadi antum yang sakit-sakitan mulu, dikit-dikit capek, itu kurang zikir. Karena kalau zikir, kolbunya tenang. Orang kalau zikir, kolbunya tenang. Kalau kolbunya tenang, maka badannya akan stabil, imunnya oke. Ya. Nah, ini kesukaan antum nih ya. Zikir itu menarik rezeki. Annahu yajlibur rizqa. Zikir itu menarik rezeki. Cuma salah paham, rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Yang zahir duit, rumah, tanah, pakaian, kendaraan. Ya. Ini beda nih ya. Ada orang zikir, saking banyaknya zikir, dia kemudian berkhidmat untuk zikir. Tapi dalam khidmat untuk zikir, dia terhalang oleh kendaraan. Maka Allah lihat, orang ini butuh kendaraan. Allah adakan kendaraan untuk dia. Lain dengan kita. Kita mau beli kendaraan, zikir dulu. Beda ya, modus. Ya, itu modus, thariqat al-modusiyah. Thariqat begini udah ketinggalan, ya. Pengen ini zikir, itu thariqat jadul, bukan thariqat ma'rifatullah. Thariqat begini Allah nggak ridho. Kamu zikir bukan untukku, tapi untuk kemauanmu. Kalau yang pertama tadi lain, dia khidmat untuk zikrullah. Dia kurang kendaraan, Allah adakan kendaraannya. Basit, dia kurang pasangan, Allah nikahkan dia ya. Ente al-jomlowi nih.
Dia kurang apa? Kurang makan, Allah cukupkan makannya. Itu kalau sudah khidmat. Ya. Dompetnya kurang tebal, Allah tebalkan dompetnya. Tapi jangan dimulai dari dompet. Dompet tipis nih, zikirullah. Ini beda ya. Jadi orang ahli zikir nih nggak pantas mikirin mobil, nggak pantas. Orang ahli zikir nggak layak, nggak patut dia mikirin rumah, nggak patut. Orang ahli zikir nggak seyogyanya dia membicarakan dompet, nggak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang urus, jamaah yang urus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong. Disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aneh. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, Ustadz, Kiai, Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beliin rumah dan mobil. Nah, nanti begitu. Itu ujian. Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya. Alhamdulillah ada berita bahagia atas izin Allah di pondok ini bertumbuh bergerak 24 jam. Kalau dia ahli zikir, dia cuek aja. Kita digombalin orang. Ya, orang kalau susah kan ngomong begitu. Tapi kalau udah punya, eman juga nih duit. Masa dibagi-bagi sama orang, dia kan gak kerja ngapa-ngapain. Yang kerja aku, si Ustadz cuma doa-doa doang. Gak usah lah, amplop aja lah 500. Ya salam. Minta kaya, ngasih amplop Ustadznya segitu kan. Doanya minta dunia akhirat. Itu kejadian, si Ustadz berubah gak niatnya? Apakah dia tadinya yang berharap kepada Allah, sekarang berharap kepada makhluk Allah? Tuh, tipis-tipis. Kalau lagi zikir yang kebayang amplop, orang kaya, atau ketika zikir teringat Allah yang maha memberi zikir. Kalau matahari terbit, purnama pun tidak terlihat, bintang-bintang hilang. Allah itu pencipta sang surya dan dia tidak pernah terbenam, dia selalu bercahaya. Seharusnya dia tidak tertutup oleh awan-awan tadi. Itu kan awan tuh yang datang. Pak Kiai, doain saya 6 bulan lagi beli rumah. Banyak teman saya yang kemudian diprank, merasa diprank oleh orang kaya. Ada keinginan, dia butuh apa Allah kasih, butuh apa Allah kasih. Kan kebutuhannya ahli zikir ini macam-macam. Datang sendiri aja, ya nggak dibuat-buat itu. Ente lagi butuh apa Basit? Butuh pasangan hidup ya? Niatnya benerin ya. Annahu yaksu dzakiral mahabata wal halawata wan nudrah. Zikir ini membuat ahlinya dipakaikan oleh Allah haibah. Maka ahli zikir nggak perlu pakai jimat. Antum yang punya jimat, bakarlah jimatnya. Ngapain lagi? Ya, pakai aja lah zikir pagi sore, istighosah, rotib itu cukup udah. Nggak sempat sholawat. Sholawat itu adalah jimatnya badan. Jadi kalau nyimpan di buku, di kopiah kan ada tuh ditaruh di sini. Ya. Ada yang ditaruh di baju, ada yang bajunya dirajahin. Antum kira aneh nggak ngerti. Udahlah, simpen aja itu. Ya. Nggak perlu begitu-gituan. Kita ini sudah ahsan takwim. Struktur di tubuh kita ini, dalam diri ini sudah sangat canggih. Kalau sesuai dia dengan proporsinya, komponen di badannya, yaitu zikir, maka dia akan menarik tanpa perlu ada alat-alat penarik. Ya, walaupun muka kita pas-pasan nggak ada masalah. Ya,
Jadi tolong nih kawan-kawan, bedakan zikir dengan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu untuk yang tadi-tadi. Ilmu hikmah itu cuma jalan supaya orang nanti kecewa sama jimat, kecewa sama raja, kembali kepada Allah. Saya punya dosen dulu, dia mantan mursyid hikmah, jadi ahli buat raja. Terakhir jadi pengamal Thariqat Qadiriyah. Kata dia, bosan bergantung ke tulisan, bosan bergantung ke wirid, bosan bergantung ke angka-angka. Kita bergantung saja kepada Allah. Usul dia langsung. Udah meninggal sekarang ya, karena COVID, tewas juga. Alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang ahli zikir dibuat manis oleh Allah, ayaksual halawah, dibuat menarik oleh Allah. Kalau menarik di sini nih bahasa majazi, sesuatu yang manis ada semut nggak? Ya, bener, ada semutnya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak semutnya. Bukan semut, semut. Ya. Semakin dia manis, semakin Allah kumpulkan sang semut-semut. Kenapa kita datang kepada guru kita yang ahli zikir, ahli ilmu? Karena kita ingin dapat manisannya. Ya, semoga kita termasuk semut-semut yang begitu. Syukur-syukur, ya antum termasuk yang manis itu ya. Tapi ada yang manisnya permanen, disedot-sedot habis. Dia harus update lagi, upgrade lagi. Tapi sayang sekali, ada yang belum manis sudah kemudian merasa manis. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya. Muncullah kemudian mursyid-mursyid palsu. Ya, di Thariqat banyak. Di zaman Abah Anom dulu ada 9 mursyid palsu. Beliau, Abah Anom masih hidup, ada 9 Pak mursyid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursyid. Bahkan meremehkan Abah Anom banyak. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang yang ngaji sama saya nanti saya nggak tahu sekarang ya. Nanti jelek-jelekin saya. Rozi mau belum nyampe, ya nggak apa-apa. Rozi sesat, nggak apa-apa, terserah ente. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Ya, guru sih sedih muridnya khianat. Cuma itu kan takdir Allah. Kita pulangkan, kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi murid yang khianat. Ya, ada yang nggak diangkat jadi mursyid, setelah wafat ngaku jadi mursyid, itu pengkhianat juga itu. Nah ini banyak sekarang begitu. Saya nggak mau ini terjadi pada kita. Maka walaupun saya kolektor ijazah tarekat kemursidan, tapi tidak satupun yang saya kembangkan di luar-luar, paling di majelis tertutup saya buang. Karena nggak mau terjadi pergesekan thariqah. Karena psikologis orang berthariqat ini merasa bangga dengan thariqahnya. Dulu waktu saya bertarikat sama Nia, saya menganggap, ini thariqat paling cepat. Lalu upgrade Naqsyabandi, kayaknya ini paling mantap. Ada suluk 40 hari, 10 hari. Di thariqat sebelah nggak ada. Pindah thariqat lagi, bukan pindah. Upgrade thariqat lagi. Wah, ini kayaknya lebih gampang nih, nggak perlu pakai suluk-suluk nih. Ngaji lagi, begitulah terus. Ternyata kolbu ini nggak pernah puas sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pengalaman Pak, berthariqat macam-macam, dan setiap masuk thariqat tertentu merasa ini yang cukup, ini yang cukup. Maka setelah sekarang Allah dewasakan dikit-dikitnya, saya menghindari itu. Ya. Kayak yang antum kan ada yang Naqsyabandi, ada Ba'alawi, ada yang Qadiriyah, ada yang Syaziliyah, ada yang nggak jelas, ada Idrisiyah. Saya lihat ada thariqat baru juga nih, thariqat Al-Barawiyah. Paling lucu
Di sebuah pertemuan tarekat banyak orang tarekat, sholat maghrib datang, berlombalah mereka pengen jadi imam karena berharap nanti memimpin zikir. Dipimpinlah oleh salah satu orang tarekat, yang tarekat lain marah, bid'ah, tarekat kita beda. Tuh ngapain ente begitu ya? Pada seharusnya dinikmati aja, mau di depan pakai apa zikirnya, ikuti. Nah, ini yang saya hindari. Ya, itu ciri-ciri tarekat ego, tarekat nafsiyah, bukan tarekat ma'rifat, tarekat ruh. Ya, dalam ruh biasa aja. Udah Basit, cukup. Nah, terakhir saya bacakan nomor 9 kalau di Ibnu Qayyim. Yuwarrithul mahabbata allati hiya ruhul Islam. Orang ahli zikir pasti kolbunya penuh cinta. Jadi kenapa antum ketemu sekelompok orang ngaji doang dia, nggak ada zikirnya, kerjaannya nyalahin orang belum, karena dia kurang zikrullah. Kalau dia sering zikrullah, di kolbunya yang penuh cinta, mahabbah. Mahabbah itulah ruhul Islam. Mahabbah itulah inti orang beragama. Mahabbah itulah yang kemudian Allah menciptakan segala sesuatu karenanya. Dengan mahabbah itulah Allah sampaikan seorang hamba ke hadiratnya. Dengan mahabbah itulah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan perang salib. Muhammad Al-Fatih dibimbing gurunya Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin memenangkan perang, menaklukkan Konstantinia. Tapi spirit ini sekarang dihilangkan. Banyak orang jualan khilafah, tapi dia meninggalkan tasawuf dan zikrullah. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz jomblo kita ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya atas materinya. Sedikit Buya ingin bertanya, bicara tentang zikir, ada zikir fida atau zikir tebusan. Itu Buya sedikit tahu tolong penjelasannya Buya. Zikir fida, kalau di Thariqat Naqsyabandiyah, begitu juga Qadiriyah atau TKN atau Khalidiyah, disebut dengan zikir khatam tahlil atau ataqah, zikir pembebasan. Dalilnya banyak ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Lalu supaya dapat hak la ilaha illallah, Imam Ad-Dusuqi, Imam As-Sanusi menjelaskan dalam kitab mereka, kitab akidah Sunusiyah, Dusuqiyah, disebutkan faidah zikir 70.000. Disebut zikir itqun minan nar, membebaskan hamba dari api neraka. Ya, itu disebut zikir fida. Nah, namun Imam Ibn Arabi punya zikir fida yang lain dengan sholawat. Imam Syafi'i zikir fidanya 4.000 kali khatam Quran. Kalau saya nggak banyak-banyak, Pak. Zikir fida itu zikir ma'rifatullah. Kenali yang engkau sebut, maka engkau diselamatkannya. Selesai. Masalahnya kenalnya gimana? Ya, cukup. Para jamaah ada yang ingin bertanya? Langsung pertanyaan ya. Pak Fauzan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Buya, saya ingin sedikit bertanya tentang zikirnya para anbiya, seperti zikirnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ini zikir yang harus diawali dengan bimbingan guru atau cukup dengan mahabbah kepada para anbiya Allah. Baik. Sekian. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Makki Al-Madani. Beliau lama di Mekah, lama di Madinah. Waktu di Madinah beliau dapat ijazah kemursidan dari Syekh Al-Kutub Al-Syahir Muhammad Ibn Abdul Karim As-Sammani. Thariqatnya Sammaniyah. Thariqat Sammaniyah itu gabungan dari Qadiriyah dan Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Anfasiyah dan beberapa thariqah yang lain. Beliau mengajarkan kepada Syekh Abdul Somad, zikir itu ada yang umum namanya zikir hasanat, kapan aja boleh karena cinta. Ada zikir yang darajat. Apa arti darajat? Berzikirnya dengan teknik tertentu, kaifiat tertentu, ijazah tertentu. Kenapa begitu? Frekuensi kolbu kita tidak sama dengan kolbu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi seperti Nabi Yunus, Nabi Adam, mereka itu nabi, kita bukan. Supaya kolbu ini dapat mengikuti kolbu mereka, maka ada namanya kaifiyat. Kaifiyah bahasa kitanya tata cara. Tapi AC disebut bahasa Arabnya mukayyif. Apa bahasa Inggrisnya? Air conditioning apa? Ya, pengkondisi udara gitu kalau diterjemahkan. Maka kaifiat itu dalam bahasa psikologi disebut conditioning sebelum zikir. Ini yang mahal dalam thariqah. Jadi apa yang membuat zikir thariqah bisa bertahan, bisa berbeda dengan zikir orang biasa, ustadz yang tidak berthariqah? Orang berthariqah itu punya conditioning. Misalnya gini, la hadratina bil al-fatihah gitu ya. La ruhi, itu semua namanya conditioning. Mengkondisikan kolbu supaya siap mengikuti zikir, supaya pikiran ikut kolbu, bukan kolbu ikut pikiran. Ini ciri-cirinya kalau kolbu ikut pikiran apa? Kalau lagi zikir, pikirannya melayang, mi'raj. Ya. Tapi kalau kita kondisikan kolbu dengan baik, akal dengan baik, akalnya ngikut kolbu. Yang jadi imam kolbu. Tinggal Bapak pilih yang mana. Untuk kalau lagi di motor, di mobil, di bus, di kereta, kita zikir hasanat umum. Tapi kalau kita lagi di atas sajadah, gunakan kaifiat. Disebut zikir darajat. Zikir yang dengan zikir itu Allah angkat nanti. Kira-kira begitu ya. Silakan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya dari Jati Asih, Kota Bekasi, Buya. Masya Allah. Pengurus MWCNU Jati Asih yang kemarin, Buya. Ya. Saya mau bertanya, Buya. Saya pernah bermubahalah pada seorang ustadz yang mereka itu membid'ahkan, yang kebiasaan kita bertahlil zikir. Lalu dia sedang berceramah, saya bilang begini dalam hati saya, ya Allah, kalau memang dia membid'ahkan kebiasaan kami yang suka tahlil dan zikir, ya Allah, kalau memang tahlil dan zikir ini bid'ah, biar saya yang mati atau dia yang menuduh itu. Kebetulan 1 bulan dia meninggal, Buya, habis sholat subuh gitu. Nah ini hukumnya apalah, Buya, gitu kan? Izin jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali.
Panglima Banser ya. Mubahalah itu sebaiknya dikurangi ya, karena mubahalah itu menunjukkan perbedaan yang sudah tidak dapat disatukan. Saya kalau ketemu begitu saya menghindar, takut mubahalah itu terjadi, berarti ini sudah nggak bisa disatukan, malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti saya takut mubahalah. Emang kita takut bersumpah dengan nama Allah? Enggak, ini nama terlalu berat. Kalau kita mubahalah, yang dianjurkan itu dengan ahli kitab. Dengan siapa? Dan lafaz mubahalah itu ganas sekali. Nabtahil, kami bersumpah. Kalau bahasa orang kita sumpah pocong, sumpah sial, sumpah kutukan. Yang sumpah ini akan membuat hancur binasa dirinya dan keluarganya, sekian keturunan. Itu kan bahaya. Bahaya. Nabi diperintahkan begitu karena ahlu kitabnya resek, gak bisa lagi diapa-apain. Ini masih sesama muslim, jadi saran saya ke depan jangan diulang ya. Terus hukumnya gimana? Itu kan kertek namanya di hati. Itu kan bukan kita juga yang buat. Nah ini ujian juga, merasa sakti nggak? Ya, yang mematikan seseorang kita atau Allah? Ini contoh nih dalam hikam, sawabikul himami la tukhriku aswaral aqdari. Himmah yang kuat, batin yang dahsyat, itu maksudnya tidak akan bisa merobek, menghancurkan dinding-dinding takdir, nggak akan bisa. Maka dia mati bukan karena kita yang ngomong, tapi Allah pinjem kalam kita, matilah dia karena itu. Kan ngeri juga tuh ya, si abang kita dipinjam Allah lidahnya untuk matiin orang. Contoh gini, saya ambil pisau, kita tusuk seseorang, kalau Allah bilang nggak mati, nggak mati. Apakah saya yang kemudian nusuk orang lalu bikin dia mati? Enggak. Ini cuma asbab aja. Ini cuma asbab. Contoh lain nih, antum melihat ada orang pinter, bukan pinter dukun ya, orang cerdas. Ini bakal jadi orang hebat nih, terkenal ini. Terkenallah dia beberapa tahun setelah kita ngomong. Pertanyaannya, dia terkenal karena kita ngomong? Bukan, Allah tadi pinjam lisan kita 3 tahun lalu. Allah pinjam lisan. Setelah dipinjam, Allah ngomong lewat lisan, nanti orang ini akan terkenal gitu. Benar terkenal dia. Bakal mati deh, tapi bukan karena kita yang ngomong, tapi kita lagi dipinjam. Itu namanya khatir. Bahasa Arabnya apa? Khatir Rabbani. Khatir, kalau dia berkalam, kalamnya sama dengan kun. Kalau sudah kun, apa aja terjadi ya. Tapi kun ada 2, ada kun ahli zikir, ada dukun. Beda-beda tipis tuh. Soclean Biomatic 50% lebih hemat dengan Nano Clean Tech, cukup setengah takar, mencuci lebih banyak, bersih tuntas, dan cegah noda nempel lagi. Lembut, wangi. Pilih yang expert, Soclean Biomatic. Gitu bang ya, jauh-jauh dari Jati Asih. Ya, satu lagi. Baik, yang mana tuh? Yang sana belum tuh? Yang sini belum, boleh. Yang kacamata. Boleh dioper. Next, nanyanya pakai kertas aja, ya. Ente bagi kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Saya Tamrin dari Sepatan, Tangerang. Ya. Izin bertanya tentang tarkud
dunia, tarkul makhluk, dan salah satunya dengan terakhir tarkus syaiton. Saya lupa satu laginya. Perjalanan untuk menuju sini, bukankah itu melalui ranah tarbiyah dari guru-guru kita gitu, Ustaz ya? Pertanyaannya adalah untuk kita atau saya pribadi yang kaum awam itu, seperti apa tarbiyah yang paling mudah untuk dimulazamah untuk yang seperti ini, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-mar'u ala dini khalilih. Begitu kan hadis yang kita sudah hafal. Seseorang itu dinnya, agamanya, akhlaknya, paradigmanya akan terbentuk dari khalilnya. Siapa yang jadi teman dekatnya? Bisa jadi mursyidnya, kiainya, komunitasnya. Ya. Kita ini sebenarnya boleh punya apa aja, Pak. Bapak boleh punya rumah 1000. Punya cincin di semua tangan lengkap, ngeri juga ya. Punya apa aja boleh, yang penting nggak masuk ke dalam kolbu. Ini masalahnya. Ciri-cirinya apa? Nggak susah kalau ngasih orang. Dia kalau ngasih nggak ngerasa dikurangi dan tidak merasa memiliki, hanya merasa dipinjamkan Allah. Nah, ini yang berat. Saya aja belum berhasil itu, Pak. Sedang berlatih. Kita berlatih. Ini yang disebut zuhud hakiki. Zuhud hakiki ketika selain Allah ditalak 3 dari kolbu. Bukan berarti kita kemudian bukan dengan dunia. Jadi saya ulangi, Bapak boleh punya kendaraan sebagus apapun, banyak-banyak boleh, bagi-bagi kita lah ya. Boleh apa saja. Tapi jangan mobil itu masuk ke kolbu. Inilah anehnya. Mobil masuk rumah nggak muat, tapi masuk kolbu muat, Pak. Aneh kan? Cirinya apa? Antum sholat kepikiran mobil nggak? Tuh muat ya. Rumah, apalagi kepikiran pasangan, anak, kerjaan, itu semua yang membuat Allah tidak ridho. Allah itu pecemburu. Coba istrinya kalau cemburu marah-marah mulu kan? Istri kita lihat di kolbu kita ada selain nama dia. Kecuali istrinya sudah paham bahwa suaminya boleh menikah 4. Ya, kadang-kadang kan nggak mau paham. Tapi sefaham-fahamnya pasti dia cemburu, pasti cemburu. Aisyah aja yang sehebat itu cemburu. Ya. Ummu Salamah aja cemburu sama Aisyah, kan mereka nih 2 grup istri Nabi. Ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Ada yang di luar itu namanya Zainab binti Jahash, gak mau dia ikut. Urusan kalian. Saya ini dinikahkan Allah, akadnya langsung dari langit, saksinya Allah dan Rasulnya. Kata Zainab binti Jahash, gak mau ribut-ribut sama Aisyah dan Ummu Salamah. Karena bagi dia cukuplah Allah yang mengakadkanku, udah cukup itu bagiku. Berarti cintanya aku, cintanya Rasul dari Allah. Sedangkan Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah, mereka masih merasa harus namaku yang dominan di kolbu Nabi, kira-kira begitu. Maka Nabi kemudian bermunajat, ya Allah, untuk membagi badan aku sanggup, untuk membagi harta aku sanggup, haza fima amlik, tapi untuk membagi hati aku tidak sanggup. Engkaulah yang maha sanggup. Jadi adil di dalam itu bukan adil secara kolbu, nggak mungkin. Adil secara fisik dan materi. Nah, kembali ke yang tadi, itu urusan rumah tangga nggak boleh masuk ke kolbu, nggak boleh masuk. Itu sebabnya ketika Sayyidina Umar melihat anaknya Abdullah bin Umar nikah dengan perempuan, itu lupa ngaji dia, nggak masuk majelis lagi. Umar bilang cerain. Umar kan begitu, Pak. Umar itu mursyid Rasulullah, lalu Abu Bakar Umar, mursyid ketiga di zaman itu, asistennya Rasul. Kata Abdullah bin Umar, aku masih cinta, Pak.
Cerain. Aku masih cinta Pak, cerain. Kalau nggak saya bawa ke Rasul. Disidang di depan Rasul. Akhirnya kata Nabi, Abdullah, sudahlah, ikutin ayahmu. Karena ayahnya dapat izin berbicara dengan Allah bahwa anaknya ini kalau lama-lama sama istrinya tidak akan menjadi baitul ilmi, rumah ilmu. Sekarang kita kalau baca hadis pasti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ya, itu rahasianya. Jadi Umar ini tajam. Benarlah kata orang Arab, al-ilmu maqtu'un baina fakhizail mar'ah. Yang ngerti bahasa Arab jangan diterjemah ya. Ilmu kadang terhalang kalau orang belum bisa memilah-milih ketika dia menikah. Ya. Ketika belum bisa memilah-milih. Jadi kalau udah mateng baru ya. Kalau ente udah kematangan, Basir. Cukup ya? Buya, satu lagi terakhir Buya, terakhir. Ada pesan dari Bapak Andi dari Pasar Kemis. Apakah jika ingin masuk thariqah itu dengan cara keinginan sendiri boleh Buya, atau dengan sholat hajat terlebih dahulu, dan bolehkah keluar masuk thariqah dengan thariqah yang sama atau beda? Mohon penjelasannya Buya. Biasakan mau memutuskan belajar apa aja, sholat, istikharah dan hajat. Karena ciri-ciri orang-orang yang sukses min sa'adatil mar'i, ya, ciri-ciri orang yang sukses dalam hadis Tirmizi dan Ahmad, dia banyak istikharah. Istikharah itu meminta Allah yang milih, bukan kita yang milih. Ya, apalagi bertorikot, kawin aja, nikah aja kita beristikharah. Jadi istikharah bukan hanya mau nikah, tuh teman hidup, teman tidur, teman makan, teman jalan. Untuk teman menuju Allah mesti istikharah. Ya, terus boleh nggak keluar masuk torikot? Silakan. Emang thariqat artinya apa? Jalan. Jalan itu untuk ditempuh, bukan untuk dipeluk-peluk. Oh, saya tinggal di jalan aja deh gitu. Maka thariqat Naqsyabandi, Qadiri, Idrisi, jangan itu diberhalakan. Jangan tinggal di tengah jalan, nanti dilindas orang. Orang udah nyampe usul kepada Allah, dia masih bangga, saya Naqsyabandi, saya Qadiri, saya Idrisi, saya Syazili. Mau sampai kapan ente ngomong begitu? Di zaman Rasul kan gak ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, gak ada. Yang ada cuma Al-Muhammadi, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka thariqah kita gak boleh menghalangi kita kepada Allah. Thariqah itu seharusnya membuka jalan kepada Allah. Jadi kalau kita bilang saya pakai jalan ini, kamu boleh pakai jalan yang lain. Keluar masuk nggak apa-apa. Tapi keluar masuklah dengan istikharah dan musyawarah. Jangan pakai nafsu. Ya. Dan gak ada jaminannya ustadz terkenal itu lebih usul dari ustadz gak terkenal. Banyak kok mursyid-mursyid mastur tidak terkenal, tapi orang kalau dididik oleh beliau bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Barangkali itu semua Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah, semoga kajian kitab ini diberkahi Allah SWT ya. Mohon maaf dari saya, seperti biasa tidak usah salam-salaman. Semoga Allah membuktikan cinta kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin doa dulu. Min ahli sunnati wal jamaah ونسأل الله الإنابة والاستقامة على الشريعة المحمدية والحقيقة الأحمدية آمين يا رب البرية. Baik jemaah subuh yang makan Allah, seharusnya pagi ini saya minta izin, tapi karena permintaan dari Kiai Amrazi ini ada pertemuan masjid-masjid ya.
Ya, karena temanya jamaah, maka agenda pribadi saya cancel dulu ya. Karena kata Rasulullah SAW, seluruh kelompok yang berpecah belah itu finnar, nanti disiksa, illal jamaah, kecuali yang berjamaah. Jamaah itu bukan kita buat nama majelis jamaah apa gitu, bukan. Al jamaah itu orang yang membuang sisi eksklusif dalam dirinya. Jadi kelompoknya terbuka, tidak merasa paling benar. Makanya ada ungkapan hadis, yadullah alal jamaah, tangan Allah di atas jamaah. Kalau ahlus sunnah metodenya memang dua, ada yang mentakwil, ada yang tidak mentakwil. Saya bukan mentakwil, saya bukan aliran pentakwil, Pak. Karena kami selain mengikuti kajian-kajian Ahlus Sunnah versi akidahnya, kita juga ada kajian Ahlus Sunnah versi ilmu ma'rifatnya, bahwa tidak perlu mentakwil sebenarnya. Ada yang disebut bab tajalli, ada bab disebut dengan bab zuhur. Allah itu maha suci, tidak dapat dibayangkan karena dia bukan benda. Dia sudah ada sebelum benda. Maka jika disebut kata tangan bersemayam, jangan dibayangkan itu tangannya makhluk, tangannya benda. Karena Allah bukan benda, Allah bukan jasad, bukan jisim. Makanya kita tidak perlu takut menyebut kata tangan Allah. Kita tidak perlu mentakwil kalimat Allah bersemayam. Kenapa? Semua orang yang berakidah Ahlus Sunnah sudah faham makna Allah turun itu bukan berarti Tuhan turun dari atas ke bawah. Karena yang turun dari atas ke bawah itu benda, benda hidup. Kalau Allah itu zat yang menciptakan benda hidup itu. Bahkan yang menciptakan kata turun itu sendiri ya. Maka ada yang disebut tajalli ya. Namun karena orang belum ketemu polanya, misalnya ada ayat Allah, jika kamu mendekat kepadaku, ini hadis qudsi, jika kamu mendekat kepadaku sejengkal, aku datang kepadamu sahasta. Jika engkau datang kepadaku berjalan, aku datang kepadamu berlari. Dalam pandangan awam, berlari itu ya lari. Tapi kalau kita faham, kita lari dengan jasad. Allah lari bukan dengan jasad. Yang dimaksud adalah baru boleh memaknai, mentakwil. Isbatkan dulu sifatnya, tetapkan dulu sifatnya, jangan kemudian langsung ditakwil-takwil. Kadang hari ini banyak orang berahlus sunnah, tapi malah dia terjebak kepada aliran baru namanya Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah neo ala sunni-sunnian. Ya, kita nggak mau begitu. Ini kalau beres, Pak, Sunni, Ahlus Sunnah kita sewajar dengan Salafi nggak akan banyak bentrok. Ya, cuma karena kita nggak mau masuk ke sana, mulai aja pembahasan serius, udahlah Ustadz, nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Ya, tapi di sini kajiannya agak tinggi, Pak ya, mohon maaf. Di setiap pagi pertama Ahad kita buka kitab kajian, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah pernah buka kitab akidah tertua, yaitu akidah Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat 110 Hijriah. Beliau lebih awal menulis tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hanifah, imam mazhab pertama, nulis akidah. Lalu di kalangan Syafi'i, jadi banyak yang bertanya, kamu imam ikut Syafi'i tapi akidahmu tidak akidah Syafi'i. Itu pertanyaan bodoh. Nah, itu bisa menjebak orang Ahlus Sunnah yang awam. Iya ya, saya ini Syafi'i, tapi akidah saya tidak Syafi'i, akidah saya kok Asy'ari. Gitu Ustaz. Gimana tuh? Nah, ini persoalannya. Jadi itu disebut pertanyaan tidak logis. Makanya belajar mantik sesekali. Sesekali kita pakai mantik Pak di sini. Karena muqaddimah akidah Ahlus Sunnah belajar mantik. Mantik itu ilmu logika.
Biar tidak hanya Rocky Gerung yang bicara logika, Pak. Ya, orang Islam itu basic mantik logikanya kuat aslinya. Semenjak muncul pemahaman filsafat itu haram, mantik logika itu haram, ilmu logika diambil oleh orang-orang gereja. Menurut Bapak Tuhan beranak masuk akal nggak? Logis nggak? Tapi mereka ambil Thomas Aquinas belajar ke orang Islam, Ibnu Maimonides itu orang Yahudi belajar ke Ibn Rus, ilmunya dibawa ke Yahudi dan Kristiani. Orang Islam tinggal dengan kebodohannya karena mengharamkan filsafat, mengharamkan mantik, mereka berjaya. Maka yang kemudian kejadian kemajuan di Barat itu enggak serta-merta terjadi begitu, tapi ada asbab yang panjang di belakangnya. Hari ini kita buat pengajian agak serius sedikit, itu jamaah langsung bilang, saya masuk ke stan Pak, saya kecewa dengan orang-orang itu. Mereka minta tema yang berat, kita buka kajian berat, tiba-tiba ada bapak-bapak seumuran kiai, Buya itu ketinggian, Loh, mahasiswa yang muda-muda menikmati, dia bilang ketinggian. Ternyata ini orang beragamanya bukan dengan ilmu, tapi dengan emosi. Ini saya sengaja sebut biar jadi perhatian orang-orang stan. Anda ini sibuk ngitung-ngitung, tapi merupakan logika orang beragama. Ya, akhirnya kita ajak berpikir serius, dia pikir ketinggian. Oh, wajar orang begini kalau nanti kesadaran beragamanya muncul, dia akan memandang ustadz dengan angka. Ya, ustadz kebetulan lagi butuh angka, ya dia manfaatin. Nauzubillah summa na'udzubillah. Termasuk kuantitas. Hari ini saya senang orang, mohon maaf Bapak Ibu, saya concern juga kajian-kajian filantropi. Tapi kita ini korban media. Bapak, mohon maaf, kita sering disajikan pertempuran di negara mana, tapi kita tidak dibuka matanya bahwa ada korban di wilayah lain sesama muslim, tempat wilayah sahabat Nabi hijrah, tapi tidak diekspos. Korbannya 70, bahkan 70.000 kali lebih besar gitu daripada wilayah kecil yang kita sekarang sebut-sebut di media, tapi orang nggak mau speak up, ya. Dan itu yang saya lawan sebenarnya, ya, karena saya tidak harus popularitas Bapak Ibu, saya tidak cari dicinta orang, saya hanya cari cinta Allah. Jadi banyak ustadz itu bertanya sesama kita diskusi, pertanyaannya sederhana, kamu nggak takut buka bab ini, buka isu itu, lalu kamu dibenci orang? Jawaban saya sederhana, kita tidak cari ridha makhluk, kita hanya cari ridha Allah. Qul haq walau kana murran. Ya, kebenaran harus kita sampaikan walaupun pahit. Walaupun nanti kiai dicaci maki orang, nggak usah takut. Ya, jadi Tuhannya kiai kadang berubah dari Allah menjadi jamaah. Wah, nggak enak nanti ditinggal jamaah. Ya salam, itu akidahnya harus dibenerin lagi. Ya, mengajar ahlu sunnah tapi Tuhannya bukan Allah tapi jamaahnya. Nah, itu yang kemudian harus dibenerin. Bapak Ibu yang bukan Allah, di sini sebagai informasi, ini sudah kitab yang ketiga. Sebelumnya Qawaidul Aqaid Imam Ghazali, kita buka beberapa pertemuan. Dan pada pagi ini sudah pertemuan keempat atau kelima, masuk kitab Aqidah Ahlus Sunnah yang ditulis Imam As-Sanusi. Ya, biasa orang kenal Ummul Barahin. Ini kitab biasa dipakai di Al-Azhar, dipakai di pesantren-pesantren tua. Makanya Gus Dur waktu ke Al-Azhar dia bilang, ini mah pelajar kitab gue udah hafal semua katanya. Maka Gus Dur pergi ke Irak, dikira kitabnya baru lagi lah, sama aja. Tapi kitab ini menjadi standar orang berahlus sunnah di pesantren sampai ke kampus-kampus tua yang ada di dunia. Ada yang lebih tua dari Al-Azhar, yaitu Zaituna, itu di daerah Tunis. Itu juga puncak ngaji kitabnya di Ummul Barahin, ya. Dan Bapak Ibu, kita concern sekali untuk merawat ahlus sunnah di masjid-masjid. Maka pengurus masjid saya tanya, siap nggak jadi corong ahlus sunnah wal jamaah? Ternyata insya Allah siap. Ya udah,
Kita siapkan waktu insya Allah sekali sebulan, saya sampaikan begitu. Kita bedah kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini jadi PR, orang berahlus sunnah itu lebih banyak kepada isu, bukan kepada konsep berpikir. Sehingga kalau isunya berubah, ahlus sunnahnya berubah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, keberagamaan kita lebih banyak berdasarkan mendengarkan isu, benar nggak? Apa yang viral. Dan kita tidak mau beragama itu yang agak serius-serius sedikit. Maka saya ngajak, ayo kalau beragama agak serius. Kenapa? Allah itu paling sering bicara serius di Quran dan mengatakan afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir? Tapi pikiran, akal tidak boleh salah kamar. Kamar dia bukan tentang zat. Tidak boleh bicara zat Tuhan di situ. Akidah itu berbicara tentang meyakini apa yang berkaitan dengan zat Allah, bukan memikirkan zat Allah, ya. Dan kita sudah masuk kepada beberapa muqaddimah, bahkan kita bawa kitab muqaddimah dari kitab ini, kitab Sughra judulnya, yang juga ditulis oleh beliau. Insya Allah pada pagi ini setelah membahas muqaddimah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hukum akli, hukum nakli, hukum adi, ya, itu disebut perangkat akal. Itu sudah kita bahas berkali-kalinya untuk sekedar memanas-panaskan kepala. Hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Itu perbedaannya apa, Pak? Hukum akli, apa tugas akal? Akal itu bertugas isbatu syai' wa nafyuhu, menetapkan sesuatu ada atau dia tiada. Kita kalau kolbu mempercayai sesuatu ada atau tiada, beda nggak? Beda. Maka akal itu bertugas mengumpulkan bukti dan alasan. Kalau hati sekedar menerima apa hasil dari olahan akal, hati bilang aku percaya. Oleh karenanya iman kita bangunannya sangat berkait dengan kecerdasan akal. Sehingga imam kita berijma mengatakan la dina liman la aqla lahu. Ini ijma. Tidak sah beragama seseorang jika dia tidak berakal. Saya mau tanya, wajib sholat itu orang berakal atau tidak? Ya, wajib puasa berakal atau tidak? Jadi Bapak kalau belajar masih ingat waktu kecil syarat sholat apa aja? Muslim, baligh, berakal, lalu baru bersuci, ya kan? Suci tempat, suci badan, suci baju, pakaian. Ternyata bersuci itu syarat orang sah sholat setelah dia berakal. Betul? Puasa, coba puasa. Puasa syaratnya pertama apa? Muslim, baligh, berakal, sehat. Betul nggak? Haji, Muslim, baligh, berakal, sanggup. Berakal semua. Bapak sudah Muslim, sudah baligh, cuma akalnya kurang dirawat, itu aja. Akhirnya beragamanya sesuai dengan apa yang muncul di TikTok, bukan yang muncul di kepalanya. Yang kepalanya perlu digetok dikit. Oleh karena itu kami beberapa ikhwan, para asatis ya, ini bersepakat untuk bikin apa? Kita harus siap getok otak kita sendiri dan otak jamaah kita. Ya, dia marah juga nggak apa-apa, ntar juga dia seneng gitu. Kenapa? Karena semua syarat-syarat yang ada di dalam fikih, usul fikih, akidah bermuara, berasal, bukan bermuara lagi, berhulu kepada akal. Wajib ilmu akliyat ini kemudian dikembangkan lagi, ya. Itu secara umum, Pak. Itu bab akal. Maka akal itu kalau punya hukum, pertama disebut wajib akli, mustahil akli, boleh secara akli. Saya mau tanya, api membakar itu wajib secara akal atau tidak? Api membakar. Oh, jadi kalau api tidak membakar nggak masuk akal?
Berarti ada ayat di Quran nggak masuk akal, Pak. Nabi Ibrahim cemplungin ke api nggak kebakar, nggak masuk akal ada Quran. Kalau ada di Quran ayat tidak masuk akal, itu bukan ayatnya nggak masalah, akal Bapak nggak sampai. Karena Quran itu diturunkan oleh zat yang menciptakan akal itu sendiri, dan dia menjadikan akal sebagai alat mediasi memahami kalamnya. Dan tidak mungkin dia menciptakan alat ini kalau tidak sesuai dengan kalamnya ini. Gimana? Api wajib membakar secara akli, secara akal atau tidak? Iya, secara akal. Ini kejebak lagi nih Ustaz. Maka ada namanya hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Hukum adi ini hukum eksak, hukum alam. Api membakar itu hukum akal, hukum syariat, apa hukum alam? Ulangi. Api membakar itu hukum akal, hukum syariat, atau hukum ya. Yang mana, Pak? Hukum alam. Hukum alam itu bahasa kerennya sunnatullah. Udah nyambung? Sudah nyambung nih? Oh, udah mulai nyambung. Bahasa Arabnya dalam kitab itu nggak dipakai hukum alam. Kenapa? Digunakan istilah yang berbeda dan langsung paham. Namanya hukum adat, bukan adat istiadat. Adat atau adi itu bahasa Arab yang berarti ada yaudu, adatan audatan, yang berulang-ulang. Karena setiap hari Bapak Ibu melihat api, kalau mengenai sesuatu dia membakar berulang-ulang, ma'atikrarihi, gitu ya. Dia berulang-ulang setiap hari. Fatahkum alaihi bi anna an-nar muhriqah. Maka engkau secara kasat mata menghukumi api itu membakar. Tapi kalau orang berakal, dia akan lihat kejadian di alam semesta bahwa ada 1, 2, 3 masa terjadi api tidak membakar. Kalau Bapak tidak percaya dengan saya, cukup percaya Quran. Bahwa adakah ayat di Quran sekali saja bahwa api tidak membakar? Ada? Ada. Kisah siapa? Apakah Quran tidak masuk akal? Quran sedang membongkar hukum adi, bukan hukum. Jadi Quran sedang menjelaskan, oh kalian jangan berpikir dengan hukum adi. Kalau berpikir dengan hukum akli. Nyambung sudah? Nyambung? Itu tes biar panas aja Pak, karena pada ngantuk nih. Ya, orang Islam itu dengan orang Kristiani, orang Yahudi, otaknya sama kan? Yang beda apa? Doktrin yang beda. Muka, emang ada muka orang Islam? Ada Pak? Ini tinggal dikasih salib aja depannya langsung jadi kayak non Muslim, walaupun kiai kan. Ini karena kita pakai rida, pakai kopiah, pakai gamis. Bapak kalau ke Irak, orang baca Injil itu iramanya sama kayak sholawat. Ya, ya Rasulullah. Mereka di situ juga bukan haleluya, gitu sama. Jadi jangan terjebak lagi dengan performan penampilan. Isi ini yang mesti dibenerin, karena dia berkait dengan apa yang kita percaya nanti. Kecuali Bapak ini wali atau nabi. Dia ilmunya langsung ngambil ke sumber ilmu. Kita ini kan umum. Makanya beliau menyebutkan nanti di sini, ya. Ini bab akal saya tinggalkan ya, Bapak nanti cek video-video sebelumnya ya. Ya, biar kita masuk sesuai dengan kurikulum yang saya tentukan di sini. Bahwa kita beragama untuk meyakini Allah itu pembuktiannya mesti pembuktian akal.
Karena akal kalau udah masuk, itu kolbu kekunci sudah. Kolbu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena akal Bapak Ibu tertukar oleh hukum alam, kalau sekarang oleh hukum TikTok. Oh, di TikTok kan begitu, di YouTube kan begitu, di Facebook kan begitu, di Instagram kan begitu. Akal kita tersandra oleh itu. Akhirnya jadi beragamanya nggak waras. Agama itu hanya untuk orang waras. Ya, jadi kalimat yang tadi la dina liman la aqla lahu, tidak beragama orang nggak waras. Jadi yang waras itu cuma orang Jadi kalau ada Bapak ini ada orang belajar tasawuf terus gila, itu dia nggak belajar tasawuf, dia pasti belajar kebatinan. Karena tasawuf itu kesadaran tertinggi, akal tertinggi. Jadi kalau ada orang ikut wirid-wiridan, ikut jarah-jarah tuh tiba ngomong-ngomong sendiri, kayak orang ngomong bego gitu ya, terus tiba-tiba halu ngeliatin, berarti dia nggak ikut tasawuf. Tasawuf itu kemurnian akal. Ini bisa kita uji Pak. Ada yang sudah belajar lebih dari 10 tarekat di sini? Satu aja belum. Kalau belajar tarekat tasawuf tuh gila, saya orang paling gila sekarang. Kenapa? Karena saya belajar lebih dari 10 tarekat. Tapi justru akal kita tambah murni. Tapi biasanya orang paling murni itu disebut orang paling gila oleh orang gila. Orang bodoh akan menganggap orang pintar itu bego gitu. Ya, siap-siap aja Pak. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku siap kalah berdebat dengan orang bodoh, tapi aku tak mau kalah debat dengan orang pintar. Kenapa? Kalau debat orang pintar, ilmunya keluar semua. Tapi kalau debat orang bodoh, pokoknya selesai kiai langsung. Kiai Abdurrahman paling sabar kayak ngadepin orang-orang begitu tuh, senyum aja. Kalau masih kita kan gregetan kita ya. Saya tinggal aja orang begitu. Udah cukup debatnya. Ya. Saya kalau ketemu orang begitu langsung saya cut Pak. Kalau lagi diskusi seminar saya tinggal seminarnya. Di kelas saya tinggal sekelasnya. Bahkan nggak mau lagi ngajar di kelas itu. Oh saya kayaknya salah kelas begitu. Kalian nggak waras udah tinggal aja. Dulu begitu Pak, waktu kita zaman-zaman masih ngeri. Di PT IKI, tempat beliau kuliah S3 nih, ada mahasiswa plagiat, saya lempar ke mukanya. Dulu. Kalau sekarang bukan ke mukanya dilempar, ke otaknya kita lempar Pak. Salah saya dulu ya. Sekarang otaknya harus kita obok-obok dikit. Ya. Maka selamat datang di masjid yang waras. Insya. Jadi kita nggak hanya ngomong pahala, mohon maaf Pak ya. Di sini nggak hanya ngomong pahala, nggak ngomong ngancem-ngancem sorga di sini. Kita lagi bab kemurnian akal. Akal yang sesuai akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena orang tidak beragama kalau dia tidak waras. Al-kalam alal mukallaf ya. Pembahasan mengenai mukallaf. Orang yang mukallaf. Apa arti mukallaf? Ya, sebelumnya kita baca bismillah dan al-fatihah. Kita kirimkan untuk Imam Sanusi dan Nabi SAW. Al-fatihah. Al-mukallaf artinya orang yang diberi beban oleh Allah. Tugas. Bapak ibu ini sudah mukallaf atau belum? Sudah dapat tugas dari Allah atau belum? Sudah. Maka siapa yang disebut mukallaf? Muslim, baligh, berakal dan ada kesanggupan untuk melakukan tugas. Ahliyatun lil ada. Siapa aja Pak? Muslim, baligh, berakal, ada kesanggupan. Oke? Berarti Bapak ini mukal. Kalau azan subuh berarti dapat tugas ngapain? Sholat 2 rakaat. Tapi orang bertugas kalau belum mengenal tugasnya, dia terbebani. Seperti Bapak Ibu ini bekerja itu kalau sudah bulan-bulan akhir itu kayaknya tersiksa. Ya, betul nggak? Udahlah gajinya mau habis, jangan-jangan pakai kartu kredit ujung-ujungnya.
Tapi kalau dia tahu tugasnya, pikirannya nggak mau kemudian jam 4 nggak pengen pulang dulu, mau akhir-akhir bulan dia biasa aja. Kenapa kemudian orang merasa terbebani dengan tugasnya? Karena dia belum tahu yang dia kerjakan itu dalam skala besar efeknya apa. Ya, bapak ini buang sampah sembarangan. Orang kalau disuruh ambil sampahnya, dia terbebani. Tapi kalau dia berpikir secara umum, jika ada 1000 orang buang puntung rokok sembarangan, jika ada 1000 orang buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Dan itu dilakukan setiap hari. Tapi kan kita mikir, paling gue doang, ada makanan buang tepi jalan, gitu kan? Dan itu ada 1 juta orang tiap pagi di Cinere lewat di sini. Itu kira-kira sampahnya gimana, Pak? Jadi kita kadang-kadang hal yang besar itu dimulai dari yang kecil-kecil. Nah, mukallaf itu ada 2 jenis. Ada mukallaf yang tidak mengenal tujuannya, ada yang mukallaf yang al-arif bi amrihi, yang dia tahu tugasnya. Nyambung sudah? Nabi itu sholat karena tugas atau karena tanda terima kasih kepada Allah? Makanya Nabi sholatnya tak terhitung. Kalau bapak ini, kalau bisa sholat witir yang paling kecil angkanya, ya kan, 1 rakaat, 3 rakaat. Kalau zakat itu selalu nanya sama kiai, supaya pertanyaannya menghindari dari angka yang besar. Jadi bertanya bab zakat itu biar tidak kena bayar zakat. Ya. Jadi kita beragama itu kalau si pertanyaan selalu yang menguntungkan diri kita. Karena dia menganggap agama itu beban. Pergi haji umroh bukan mau ibadah tapi jalan-jalan sebenarnya padang pasir. Jujur aja Pak, hari ini yang dikhawatirkan oleh wala aulia zaman dahulu, nanti kamu lihat akhir zaman orang haji umroh itu wisata. Betul nggak? Nah, kita jangan sampai itu. Orang berakal beragama nggak begitu. Maka ada mukallaf. Mukallaf itu dia kena takrif, kena taklif. Dia kena beban. Ada al-muhib, al-arif. Orang pencinta, orang yang mengerti apa tugas dia. Ini beda mukallaf. Mukallaf itu karena taklif, kalau pencinta karena takrif. Karena dia sudah kenal tujuan hidupnya. Kalau bapak ibu sudah kenal manfaat jalan pagi, disuruh-suruh gak jalan pagi? Kalau sudah tahu manfaat qiyamul lail, kira-kira masih diancam dulu gak mau Ustaz? Ya. Atau diiming-imingi dulu sorga, diimingi dulu bidadari yang cantik-cantik gitu ya. Itu, atau diimingi dulu duha supaya rezeki lancar, masih begitu? Kalau masih begitu, kita belum masuk beragamanya bab takrif mengenal, masih taklif, masih apa? Beban. Tapi lumayan, akalnya harus dikasih beban. Apa kata beliau? Yang wajib bagi mukallaf ketika dia awal mengatakan aku percaya kepada Allah, apa yang dia harus tahu? Yajibu ala kulli mukallafin syar'an, secara syariat, an ta'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, mengenal apa yang wajib diketahui pada diri Allah, pada zat Allah, pada sifat Allah. Apa yang wajib pada Allah, Pak? Yang mesti ada di pikiran kita tentang Allah, Pak? Apa? Wujud. Oke, bagus. Qidam baqo, oke. Berarti udah ngaji sebelumnya. Sekarang kita belajar basicnya. Apa latar belakang wujud segala macam ini yang harus dibuka. Biar wujud qidam baqo ini bukan hanya sekedar hafalan. Dan kita sudah bagus melihat masjid-masjid kita di Indonesia kebanyakan mendendangkan wujud qidam baqo. Ini tanda ahlus sunnah berakar. Tapi kok banyak juga masjid yang kemudian ahlus sunnahnya itu masih lagu sifat 20, belum ahlus sunnah, akalnya belum ahlus sunnah, apalagi kolbunya. Apa yang terjadi? Digoyang dikit isu-isu beragama, goyang, pecah. Ya, artinya beragamanya masih di lagu. Nah, lalu beliau mengatakan tidak hanya yang wajib
pada Allah, yang mustahil dan juga yang boleh. Ya. Ini sebagai contoh. Ini hukum akli, Pak, yang berkait dengan syariat. Allah menyiksa orang yang taat. Boleh atau tidak? Wajibkah Allah memasukkan orang taat ke surga? Wajib nggak? Wajibkah Allah menyiksa pemaksiat? Wajib nggak? Wajib. Nah, ini kenal lagi, Pak. Wajibkah Allah memasukkan orang taat ke surga? Ini orang Cinere, orang Depok mulai berbeda pendapat ini dan pendapatan. Wajibkah Allah menyiksa orang yang maksiat? Tapi kalau saya ganti boleh, Pak. Wajibkah Allah memasukkan orang beriman surga? Itu baru Bapak boleh bilang wajib. Wajibkah Allah memasukkan orang kafir, nyiksa orang kafir di neraka? Itu kalimatnya bukan itu. Wajibkah Allah memasukkan orang yang taat ke surga? Atau kita balik, bolehkah Allah memasukkan pemaksiat ke surga? Nah, ini akalnya agak masuk nih. Berarti Bapak ini masuknya di hukum jaiz, di hukum wajib kena, di hukum mustahil kena, sukanya di jaiz-jaiz. Berarti Bapak ini suka ngeles kalau baca hukum. Ya, jadi hukum 3 tadi apa? Wajib, mustahil, akli. Ini bukan hukum perdata pidana, apa ya? Ini hukum akli. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib secara akal, apa itu? Yang tidak mungkin tidak ada, itu wajib. Minus kali minus jadi berapa? Minus kali minus plus yang tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin minus, tidak ada minus, jadi plus dia. Tidak mungkin tidak ada berarti dia ada apa enggak ada? Tidak mungkin tidak ada. Ada apa tidak ada? Akal itu menolak dia tidak ada, berarti dia ada. Sudah nyambung? Kalau mustahil itu tidak mungkin ada. Nyambung? Allah ini punya bini, punya anak. Ya, jangankan Tuhan, raja punya bini, bininya lebih dari satu, Pak. Ya, apalagi Allah ntar bininya banyak, ntar bini-bini cemburu-cemburu lagi. Ya, raja punya anak, anaknya bertengkar nggak? Berebut kekuasaan. Jangankan di zaman sebelum Islam, itu Turki Utsmani yang Bapak yang kena TikTok itu, ya, karena mengenal Turki Utsmaninya lewat TikTok dan YouTube, akhirnya menggebu-gebu mencintai Muhammad Al-Fatih. Bapak tidak tahu kalau dia membunuh saudara dia sendiri, membunuh keluarga sendiri untuk menjadi seorang khalifah. Mengerikan nggak? Jadi kalau Tuhan beranak, kok bisa-bisa anak Tuhan bertengkar, Pak? Seperti film-film Zeus, ya. Apalagi tuh Tuhan bawa palu, lucu juga Tuhan bawa palu, ya. Anak Tuhan itu. Tapi kita terhibur, Pak. Jadi nonton begitu udah tahu dikebulin, terhibur lagi. Jadi akal ini suka dihibur emang. Akalnya sudah tahu gue dibohongin nih, tapi menikmati karena ada alat yang perlu dihibur, yaitu pandangan mata. Kembali ke sini. Kita kebanyakan kenanya di hukum akli dan mustahil, tapi paling banyak main di hukum jaiz. Jaiz ini boleh pada Allah. Jaiz ini bukan bab nanti hujan atau enggak hujan, itu standar hukum alam itu. Hukum jaiz itu lebih strategis dari itu. Pemaksiat tapi masuk surga, mungkin di sisi Allah? Mungkin. Kalau orang Mu'tazilah nggak mungkin, Pak. Ini beda Ahlus Sunnah sama Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah itu menjadikan akal sumber pertama hukum Islam. Kalau dalam Ahlus Sunnah, akal itu alat memahami hukum Islam, bukan sumber hukum. Apa bedanya? Jadi kalau kita kan Alkitab, Sunnah, Ijma, Qiyas.
Kalau mereka enggak, pertamanya al-aqlu, akal, kitab, sunnah, ijma. Di kita akal itu enggak boleh main sendiri, dia harus diuji dulu, namanya qiyas. Jadi alkitab, ijma, sunnah, ijma, qiyas. Jadi dia mesti diuji dulu, sudah punya kaidah-kaidah, baru dia boleh dijadikan sumber. Jadi yang sumbernya bukan akalnya, tapi sistem yang ada pada akal, disebut qiyas. Bapak bersedekah, berzakat fitrah di sini pakai apa? Beras. Adakah Nabi pernah berzakat fitrah pakai beras? Oh enggak. Bapak Ibu nih kalau zakat fitrah pakai duit toh? Pakai duit kertas. Adakah Nabi berzakat fitrah pakai duit kertas? Enggak ada, apalagi sekarang duit digital. Kalau pakai Alkitab enggak ketemu, pakai sunnah enggak ketemu, pakai ijma apalagi ketemunya di al-qiyas, bukan di akal. Nah, akal yang dimaksud ahlu sunnah, bukan akal yang dimaksud oleh Mu'tazilah. Akal mereka belum nyampe. Maka kelompok akliyun itu tidak masuk akal. Sudah nyambung? Ya, saya ulangin lagi. Sanggupkah Allah punya anak? Pertanyaan. Ini nguji akal, Pak. Sudah jam berapa ini? Ya. Sanggup kalau punya anak, Pak? Pak dosen gimana, Pak dosen? Sanggup? Oke, saya tampung aja dulu ya. Ada yang bilang sanggup atau tidak sanggup? Sanggup. Sanggup Allah punya anak. Oke, ada yang bilang tidak sanggup? Hah? Ya, berarti memang wajib ngaji begini nih. Ya. Wajib. Bapak ini kan rajin sholat subuh jamaah. Ya, artinya secara kesolehat zahir sudah dapat. Soleh akalnya belum, Pak. Akalnya belum soleh, Pak. Allah sanggup gak punya anak? Bapak ini berbentur di kepalanya. Kalau aku bilang tak sanggup, berarti aku tidak meyakini pada Allah berkudrat, gitu Pak ya. Kalau aku bilang, oh kalau gitu sanggup aja lah. Ada satu pertanyaan mesti dijawab, iya dan tidak. Ada satu pertanyaan, pertanyaannya nggak boleh dijawab iya dan tidak, tapi kembalikan kepada orangnya lalu kita bilang, bro, pertanyaanmu salah, logika pertanyaanmu salah. Jangan keliru, logika dengan akal beda. Logika itu struktur berpikir. Kalau akal alat maka logika akal itu beda dengan logika empirik. Empirik itu hasil pandangan, hasil melihat. Logika rohani para sufi beda dengan logika akal. Logika para peneliti, logika peneliti apa? Kebenaran itu relatif. Sekarang saya mengatakan ini benar, besok bisa jadi ditemukan salah. Tapi kebenaran akal dia hampir permanen, Pak. Boleh saya sebut qat'i, dia permanen. Yang tidak permanen hukum empirik dan hukum tajribah, percobaan. Tapi hukum akal dan hukum rohani dia permanen, ya. Jadi kalau ditanya orang, sanggupkah Allah punya anak? Jawabannya apa? Pertanyaan Anda salah. Yang benar gimana? Pertanyaannya bukan sanggup tidak sanggup, kembali ke hukum akal. Wajib, mustahil, akli. Dari wajib, mustahil, jaiz ya. Mana yang pas pertanyaannya? Apakah Allah sanggup atau apakah wajib bagi Allah? Apakah mustahil bagi Allah? Apakah jaiz bagi Allah? Yang mana yang pas? Lagi. Sanggupkah Allah punya anak? Wajibkah Allah punya anak? Mustahilkah Allah punya anak? Mana yang pas pertanyaannya? Tuh, biar akal jamaah nyambung, Pak. Nyambung sudah? Berarti ada satu bagian di mohon maaf di otak Bapak itu sekarang udah kebuka nyambung deh. Klak nyambung sudah. Jadi kalau dengar orang podcast jangan langsung ditelan. Dengar ceramah jangan langsung ditelan. Otaknya harus
ngelawan dulu, kasih pertanyaan dulu di sini. Jangan langsung diimani, dipercaya. Ya, disaring dulu. Ah, ini dia tukang saringnya. Otak itu nyimpan memori, di situ ada satu sistem yang Allah ciptakan yang disebut akal. Ini yang harus kita rawat, Bapak Ibu. Ya. Namun kita lebih banyak mendengar kata-kata orang daripada kata-kata yang di sini. Ya, ini yang membuat jangankan Bapak, Ustadz aja nggak pede sama akalnya sendiri. Sehingga buat pengajian nggak pernah, mohon maaf, teman saya para asatidz nggak mau buka kitab. Akhirnya di masjid-masjid di Bintaro kita dulu bilang ke tim dakwahnya, kamu buka kajian kitab. Ya, dulu nggak ada orang mau pakai YouTube, Pak. 2013 kita di Bintaro kita sudah bikin di Bidobe Doafa, kita bikin pakai masuk YouTube. Ya, masuk tawarin ke TV segala macam teman-teman itu. Sampai akhir kemudian orang Ahlus Sunnah ini kan kismin, bukan pelit. Orang sebelah udah punya TV, kita nggak punya TV. Orang sebelah punya radio, kita nggak punya radio. Udah di YouTube deh yang gratisan. Ya, maka kita sangat menganjurkan kalau ini coro Ahlus Sunnah, kajian Ahlus Sunnahnya difasilitasi dengan media. Karena dia live, Bapak hati-hati. Pematerinya betul-betul orang-orang yang juga berhati-hati. Ya. Ini zaman sudah berubah ya. Pertanyaannya kayak tadi, padahal Bapak ini sudah soleh bertahun-tahun. Pertanyaan begini, kalau Bapak bilang Allah sanggup, berarti Allah punya anak, Pak. Berarti Bapak musyrik dong. Nanti Bapak sebelum selesai ulang syahadat ya. Bapak bilang tidak sanggup, Bapak kafir. Kenapa? Karena menafikan sifat kudrat, bukan kun fayakun, Pak. Kun fayakun itu ujung dari kudrat. Kemampuan Allah melakukan sesuatu itu dalam password kalam kun fa, tapi nama sifatnya kudrat. Oke, kita balik pertanyaannya ya. Wajibkah bagi Allah memasukkan pemaksiat ke dalam neraka, memasukkan orang taat ke surga? Nah, gagal lagi. Wajib gak? Yang wajib bagi Allah itu apa? Wujud kidam makomor. Itu yang wajib, Pak. Kudrat, iradat, ilmun, hayat. Maka kalau diturunkan orang yang bermaksiat, saya nggak bilang orang kafir. Ini perbedaan logika kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau orang bermaksiat tidak tobat, maka dia kekal masuk neraka. Kalau kelompok ekstrim Khawarij yang sekarang menjadi akidah kelompok teroris, orang bermaksiat beda faham kafir, kekal masuk neraka. Maka Mu'tazilah yang disebut kelompok rasional yang tidak rasional itu sama ekstrimnya dengan kelompok teroris hari ini yang mengatakan bahwa orang maksiat dengan orang kafir sama-sama kekal masuk neraka. Ini perhatiin, Pak, pertanyaan saya lagi. Ini biar Bapak hati-hati beribadah, jangan biar sombong. Sanggupkah Allah masukin orang taat ke neraka? Sanggup gak? Ya. Wajibkah Allah memasukkan orang taat ke surga? Tidak. Ya. Karena ada satu sifat yang ketiga, satu hukum ketiga namanya hukum jaiz. Apa yang jaiz bagi Allah? Semua yang jaiz secara akli, maka jaiz dalam hukum jaiz itu boleh masuk. Ya, bahwa Allah tidak boleh dituntut atas apa yang dia buat. Dan tidak ada yang wajib bagi dia kecuali yang dia wajibkan atas dirinya. Ya, apa yang dia wajibkan pada dirinya? Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Maka pertanyaan tadi, Allah mungkinkah memasukkan pemaksiat ke surga? Memasukkan orang taat seperti bapak-bapak ini ke neraka? Kok bisa terjadi? Baru kita tinggalkan kitabnya, kita masuk ke hadis sebagai penutup. Ada satu hadis, fawalladhi la ilaha ghairuh, hadis Imam Muslim.
inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alal kitab fay'amal bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ya, kita baca potongan depan aja. Demi zat yang maha pencemburu, fawalladzi la ilaha ghairuh, Allah maha pencemburu. Ini terjemahan bebasnya. Kalau terjemahan biasanya, demi zat yang tiada Tuhan selain dia. Kalau terjemahan rohaninya, demi zat yang maha pencemburu. Cemburu itu yang dipandang isi kolbu atau praktek zahir. Isi kolbu, Allah maha pencemburu melihat isi kolbu kita. Apa kata Nabi? Ada orang beramal dengan amal ahli surga, sehingga jarak dia dari surga hanya segini, sejengkal. Fayasbiqu alal kitab, tapi Alkitab telah menetapkan. Apa yang ditetapkan Alkitab? Kalau orang beramal tidak dengan kesadaran hati, satu saat di akhir hayatnya, innamal a'mal bil khawatim, hadis Bukhari, amal itu ditutup dengan khatam. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengkhatam kalbu. Maka sang khatam ini yang dari kalbu itu nanti dibuka, dikeluarin sebelum meninggal. Maka bapak wajib belajar ilmu kalbu supaya kalbunya dapat dipastikan kalbunya apakah ikut taat atau tidak. Taatnya baru emosional atau sudah masuk taat rohani kalbu. Ya, nanti cek aja. Beda pandangan dikit marah nggak? Beda sedikit sama Salafi Wahabi ngamuk nggak? Ya, saya untuk ngadem-ngademin aswaja biar gak tengkar sama Wahabi ini susah juga Pak. Ya, sampai ada satu jamaah ngomong ke kita gini, kita nggak ikut Buya yang sekarang, kita ikut Buya 2019. Oh, maksudnya apa? Aneh yang suka tengkar-tengkar sama Wahabi itu, kata dia. Ya kita jawab dua jawaban saya. Berarti kamu bukan muridku. Kamu murid hawa nafsumu karena kamu ikut aku yang cocok dengan nafsumu. Yang nggak cocok nggak usah. Dan betapa banyak bapak ini berguru mencari ustadz yang memenuhi nafsu syahwat rohaninya, syahwat pemikirannya. Oh, karena ustadz ini cocok kajarnya sama kiai aneh ikutin deh. Kalau nggak cocok aneh tinggal. Karena dia cocok sama pergerakan aneh ikut nih. Kalau nggak. Karena cocok sama partai aneh ikut. Itu beragamanya emosional, bukan akal. Kalau orang berakal walaupun beda background itu nggak masalah. Kita kasih tahu satu lagi. Jadi ada sekelompok, mungkin bapak ini punya kesadaran begini karena khawatir masjid-masjid sekitar Depok kena virus Wahabi, betul? Betul Kiai? Betul Kiai Sir ya? Sahih ya? Oke. Namun orang cara menanggapi Wahabinya tidak pakai akal, tidak pakai kolbu, pakai emosi. Akhirnya beragamanya sukanya emosi-emosi. Gitu juga dengan mu'alaf. Mu'alaf masuk Islam, akhirnya dia pantik emosi orang Islam supaya benci dengan agama sebelumnya. Dia pantik emosi orang beragama sebelumnya supaya kemudian mengikuti jalur dia. Agama ini bukan agama emosi, ini agama akli. Ya. Nah, ini yang saya PR kita Bapak Ibu yang saya ingatkan. Jadi kalau begitu gimana? Kita kasih pertanyaan jamaah ini. Seandainya kamu tidak ketemu kelompok yang barusan, tidak Allah pertemukan dengan mereka, adakah kesolehanmu ini? Muncul nggak kesadaran kita? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita buat program keagamaan itu karena ada triggernya. Triggernya bisa jadi kelompok salafi, bisa jadi karena ada kenakalan remaja, bisa jadi karena A, B, C, D. Tapi yang paling kenceng bikin Bapak Ibu ini ngumpul, tinggal kita up peristiwa Wahabi, Bapak itu ngamuk semua ini. Ya, betul nggak? Tapi ingat itu cukup di awal. Kita berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan Wahabi. Kenapa? Asbab mereka kitab-kitab Ahlus Sunnah tidak lagi hanya diajarkan di pesantren-pesantren, tapi sudah masuk ke masjid-masjid. Terus salah satunya masjid ini. Ini Bapak ke Al-Azhar bacanya ini Pak.
Bapak ke Zaitun, Tunis bacanya ini. Bapak ke Maroko bacanya ini. Ke pesantren di Jawa baca ini. Beda bahasa aja. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Melayu pakai bahasa Melayu. Tapi kitabnya sama. Ya, kitabnya sama. Dulu hanya di masjid-masjid yang ada di pesantren, sekarang sudah di masjid-masjid yang ada di komplek-komplek. Ini hikmahnya. Ya. Maka kita tidak lagi benci kepada Wahabi, tidak lagi benci kepada Salafi, justru kita terima kasih Pak. Jadi nanti siang Bapak kalau ketemu yang celananya jingkrang itu, Bapak senyumin dan salam. Terima kasih akhi, asbab ente ane jadi sadar beragama. Dia udah senang tuh, oh, kayaknya ada teman baru nih ya. Padahal asbab dia, kita kemudian jadi senang mengkaji kembali. Dia membid'ahkan maulid, dia membid'ahkan tahlil, mengatakan syirik, tawassul. Akhirnya kita ngaji, buka lagi kitab bahwa tawassul ternyata tidak syirik, maulid bukan lagi bid'ah, wajib. Maulid itu wajib hukumnya. Orang kalau di suatu negara tidak ikut merayakan kemerdekaan lahir negara itu, dicurigai nggak itu orang? Apa itu orang? Ekstremis. Orang itu kalau di Malaysia Pak, di Singapura, di Brunei itu orang bisa hilang tuh. Suruh dia khotbah, belum turun udah diambil. Ya, teman-teman saya di sana di Jiran itu muji-muji tokoh kiai atau habib yang ekstrem-ekstrem itu, yang mengrongrong keutuhan NKRI kita. Saya kasih pertanyaan mereka, kalau itu ada di Brunei gimana? Di Singapura gimana? Di Malaysia gimana? Oh, kata dia, belum selesai khotbah dah hilang katanya. Berhenti dia, nggak mau lagi muji-muji orang yang ekstrem itu. Jadi kita Indonesia bebas semua, karena bebas siapa aja naik. Saking bebasnya, nggak perlu nanggepin lagi Pak, karena sebelum dia selesai sudah ada nanggepin ustadz yang baru lagi. Jadi pemerintah nggak perlu lagi turun tangan. Terakhir, ya, terakhir. Karena ada di dalam hadis Nabi, orang beramal soleh secara kesolehan sosial, soleh secara fisik, tapi batin dia ternyata masih ada yang memicu gairahnya Allah. Maka Allah gunakan kalimat fawalladzi la ilaha ghairuh. Gairah itu artinya cemburu. Allah yanzuru ila qulubikum, Allah menatap ke dalam kolbu. Maka Bapak ketika kita beribadah, kesadarannya bukan lagi kesadaran emosional karena menanggapi Wahabi, karena ingin disebut pesantren Ahlus Sunnah, masjid Ahlus Sunnah, tidak lagi. Tapi nanti Bapak harus tahu sampai kepada keilmuan, saya menyembah Allah ini karena emang aku hambanya, dia Tuhanku. Dia Tuhan dalam pengertian apa itu yang harus dipelajari. Sehingga menyembah Tuhan itu lebih indah dari berangkat kerja, lebih indah daripada Bapak malam pertama. Sholat itu lebih indah daripada menggauli pasangan kita yang baru kita temuin setelah sekian tahun gak jumpa. Bisa gak begitu Pak? Tahajudnya, sholatnya, ya, itu kalau sudah kenal. Tapi kalau belum sampai kepada kesadaran rohani itu, dikhawatirkan. Yang Nabi sebutkan tadi, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung kepada apa yang Allah khatamkan di kolbu. Ya, kalau dikhatamkan di kolbu adalah bab cinta, cinta itu yang keluar waktu sakaratul maut. Tapi jika yang di dalam ini beragama karena emosi, karena nggak enakan sama Pak Kiai Abdurrahman Nasir, nggak enak sama pengurus, nggak enak, apa kata orang, nanti itu yang keluar subuh meninggal. Semoga Allah menjadikan kita kolbunya, zahir batinnya sesuai dengan yang Ia ridhoi, yaitu menjadi hambanya yang sejati, menyembah karena Dia semata dan tidak membuatnya cemburu. Dan nas'alullah, kita mohon kepada Allah ayakhtimana bihusnul khitam. Allah tutup kita dengan amalan zahir batin yang Allah ridhai. Wa nas'alullah asyauqa ila liqa'ihi. Kita mohon kepada Allah dimunculkan rasa rindu berjumpa dengannya, rindu berjumpa dengan kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang syahadatnya, Pak.